Halo everyone, bagi kalian yang masih bingung mengerjakan soal-soal adjective clause, sekarang gak usah bingung lagi ya, karena misalkan mulai menjelaskan ulang bagaimana sih cara mengerjakan soal adjective clause ini. Sebetulnya mudah, asalkan kalian tahu konsep dasarnya. Bentuk soal yang pertama, yaitu soal melengkapi kalimat, yang mana kalian diminta untuk melengkapi kalimat dengan menyisipkan konektor yang tepat. Di sana ada beberapa konektor seperti who, which, whom, where, whose, when, or why. Ya, kalau kalian menerima perintah seperti complete the following sentences by using who, which, whom, where, whose, when, or why, berarti kalian harus menyisipkan kata-kata tersebut sesuai dengan konteksnya. Nah, kalau misalkan kalian masih ingat, kalau dalam adjective clause, untuk penggunaan who, whom ini untuk human, sedangkan which itu untuk non-human. Ya, ingat lagi, who ini dengan whom dia untuk human, ya untuk manusia, sedangkan which ini non-human. Non-human berarti dia bisa binatang, bisa juga benda. Oke, ingat-ingat ya. Nah, penggunaan who ini untuk mendeskripsikan subjek, ya, sedangkan whom dia untuk mendeskripsikan objek. Gimana sih caranya? Kita lihat nomor 1. I am the only person, bla bla bla, can see them. Di sini konsep yang perlu kalian ingat adalah, nah saat melihat tanda seperti ini, berarti yang perlu kalian deskripsikan adalah personnya. Personnya sebagai subjek atau sebagai objek di sini. Bukan si I am-nya ya, tapi personnya. Di sini yang perlu kalian lihat adalah kata setelahnya. Kata setelah fill the blank ini ya. Kita lihat di sini ada can see them. Can see di sini adalah verb ya. Them-nya ini adalah objek. Berarti yang hilang adalah subjeknya. Otomatis di sini dia sebagai subjeknya. Konektor untuk subjek ya. Berarti dia pakainya who. Ya, supaya lengkap klausannya karena harus subjek, verb dengan objek. Nah, sekarang kita pindah ke nomor 2. Then she walked home with the captain. Turned was to dine first that day. Kita lihat, yang perlu dideskripsikan adalah the captain. Kemudian kata setelahnya, turn di sini adalah verb, it di sini adalah objek. Berarti yang hilang adalah subjeknya. Otomatis kalian cari konektor sebagai subjek, yaitu who. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Then I had an idea. Gave me courage. Kita lihat di sini, dia verb, kemudian me-nya adalah objek, dan an idea. Nah, kita ingat lagi, kalau ini person dengan captain, dia adalah human, ya, di sini ini dia human. Kalau sedangkan idea dia bukan human tapi non-human, dianggapnya things. Kalau things, mau itu subjek, mau itu objek, kita pakainya which. Ya, mau itu subjek ataupun objek, kita pakainya which karena di sini dia things atau non-human. Baik, soal selanjutnya. Nah, untuk nomor 4, it was the man. The man-nya udah jelas ya, dia di sininya human. Nah, kalau human, kita lihat di sininya, died in the verb. Ya, died in the verb. Berarti yang dibutuhkan adalah subjeknya. Otomatis di sini dia masih pakai who. Oke, ada gambaran ya. Sekarang kita pindah ke nomor 5. It is easy to see that you are a man. Dia di sini juga masih human, ya. Kemudian has had some trouble. Has had di sini adalah verb, ya. Dia pakai present perfect ya. Karena verb some trouble-nya adalah objek, berarti yang dibutuhkan adalah subjeknya. Masih pakai who. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 6. Apakah masih pakai who atau sudah berubah dengan konektor yang lain? By this time, the man, masih the man berarti human ya. George had fell set up on his beam ends, winking and blinking and confused, like a great owl at sunrise. Kita lihat di sini, George.
George, nama orang ya. Gak mungkin verb, dia pasti subjeknya di sini. Had felt set up. Nah, ini adalah verbnya. Berarti kalau sudah ada subjek dan verb di sini, yang kalian butuhkan adalah objeknya. Karena harus lengkap ya. Otomatis objeknya dia pindah ke sini. Berarti si the man-nya ini adalah sebagai objek. Berarti bukan pakai who lagi, tapi pakai whom. Karena yang dibutuhkan adalah konektor sebagai objek. Kita ke soal berikutnya. Sekarang kita coba nomor 1 sampai nomor 5. Caranya sangat mudah ya, sama dengan yang tadi. Kalian identifikasi dulu di sini. Children sebagai subjek, are young, ini adalah healthy verb, yang-nya di sini adalah complement, pelengkap ya, karena dia adjektif sifatnya. Nah, di sini walaupun dia tidak ada objek, bukan berarti kita di sini langsung tuliskan whom ya. Kita lihat atau kita baca dulu maknanya apa. Mary yang anaknya masih kecil atau sangat muda ya, tinggal di rumah. Ada anaknya, kata anaknya dengan imbuhannya berarti yang dibutuhkan adalah konektor kepunyaan. Berarti kalian harus pakai kata whose, bukan who. Next, Tom had a hangover. Ini juga complement. Berarti yang dibutuhkan adalah subjek di sini ya, karena nggak ada kepunyaan, dia langsung verb. Pokoknya ingat, kalau misalkan setelah fill the blank ini diikuti dengan verb, otomatis yang dibutuhkan adalah sebagai subjek konektornya. Berarti who. Oke? Okay? Next, I have no idea. Had left the door open. Had di sini adalah verb. Nih, udah jelas. Left the door open. Tapi kalian jangan terkecoh dengan no idea di sini. Oh, no idea itu non-human. Enggak juga, kita lihat. Kalau dilihat dari maknanya, ya, saya tidak tahu siapa, bukan apa, ya. Saya tidak tahu siapa yang membiarkan pintu terbuka. Bukan apa yang membuat pintu terbuka. Berarti di sini jawabannya tetap who, karena subjek. Next, Romeo and Juliet. Parents hate each other. Parents berarti orang tuanya saling membenci satu sama lain ya. Berarti di sini ada kepunyaan karena parents. Oke, okay? Whose. Next, the chair on. I was sitting on the collapse. Nah, untuk tempat kalian harus hati-hati ya. Where ini sebetulnya sama dengan in which. Ya, atau on which, boleh. Berarti karena dia di sini sudah ada preposisinya, bukan berarti on where. The chair on where I was sitting on collapse. Enggak, tapi jawabannya adalah on which I was sitting on collapse. Kalau tidak ada on-nya, berarti pakai where. Tapi karena ada on-nya, ada apa ini? Ada preposisinya, berarti pakainya which. Hati-hati ya. Next, soal berikutnya. Nah, ini bentuk soal yang kedua, yaitu menggabungkan dua kalimat menjadi satu dengan menggunakan konektor yang tadi. Ya, combine the sentences given into one good sentence by using proper adjective clause connector. Ingat konektornya yang barusan ya. Kita lihat nomor 1. The mountain is the highest mountain in Great Britain. It is called Benefice. Kita lihat di sini yang sama itu apa? Cari kalimat satu dengan kalimat kedua atau klausa pertama dengan klausa kedua yang samanya apa? Oh, di sini adalah it mendeskripsikan the mountain-nya. Ya, the mountain-nya itu it. Nah, di sini it itu sebagai subjek karena dia non-human, otomatis pasti pakainya adalah which. Berarti which is called benefice-nya itu kalian sisipkan setelah kata mountains. Kenapa? Karena yang dideskripsikan itu mountains-nya, bukan Great Britain-nya. Hati-hati ya. Berarti di sini kalian tuliskan ya, the mountain, ya, sisipkan dulu ininya, is cold. Oh, sorry. Which is cold. Hapus dulu ya. Jangan lupa konektornya juga disisipkan. Which is cold. Benefice. Ya, is. Jangan lupa, ini juga tetap dibawa. Jangan sampai ada yang dihilangkan. Kecuali it-nya ini ya, karena dia diganti dengan kata which.
Benefice is the highest. Is the highest mountain in Great Britain. Gitu ya. Nah, sekarang nomor 2. I send you a postcard. It was written on the summit of Benefice. Di sini postcard dengan it. Masih sama, walaupun dia posisinya sebagai objek. Disisipkannya di mana? Ya, tentu saja, karena yang dideskripsikan adalah postcard ya. Berarti kalian sisipkan setelah kata postcard. Berarti kalian tuliskan saja, I send you a postcard. I send you a postcard. Which, kenapa pakai which? Karena dia non-human ya. Which was written on the summit of Benefice. Itu ya. Next, number 3. Bring me the file. The file is on the table. Sama nih, dia juga masih tentang benda. Berarti, bring me the file. Nah, dihapus dulu deh. Ini pentabnya sudah mulai error sepertinya. Ya sudah gitulah. Bring me the file which is on the table. Dibacakan saja ya. Nanti kalian tulis sendiri. Next, number 4. We met the girl. The girl had lost her way. Kita lihat di sini, the girl-nya itu dia di sini sebagai subjek, human. Berarti the girl-nya diganti dengan kata who. Berarti we met the girl who had lost her way. Seperti itu ya. Jangan sampai salah lagi.